Pertanyaan ini, kalian pilih Jokowi atau Prabowo dan kenapa? Pilih satu atau dua? Ya. Kenapa ya? Mungkin orang-orang bilang enakan pilih Prabowo ya biar gak mainstream aja. Karena menurut gua karena dia mantan orang-orang di dinas juga di TNI, mungkin bisa lebih memimpin Indonesia ke arah yang lebih aman dan sejahtera. Enggak sih, maksudnya asas pemilu aja lu berjurdil gitu loh. Oh, ya emang kenapa? Rahasia kan. Oh, rahasia. Pilihan. Oke. Oke, yang penting beda pilihan dan berantem. Oke, di sini ada yang lebih gentle lagi untuk memberitahu jawabannya satu atau dua. Lu pilih Prabowo apa Jokowi dan kenapa? Prabowo. Kalau boleh tahu kenapa? Sebenarnya ada banyak faktor-faktor di luarnya sih ya. Satu ya dari sejak pemerintahan Jokowi itu kan kayak kartu SIM ya. Kalau gue dengar dari orang nih dari counter segala macam itu sejak pemerintahan Jokowi harus pakai KTP, harus pakai kartu keluarga seperti itu. Jadi menurut gue kurang worth it aja gitu loh. Kayak orang mau ganti nomor atau sudah mati kan ada maksimalnya kalau kartu keluarga kan satu kakak itu kan 5 nomor kan. Jadi nggak bisa lebih dari situ. Jadi kita nggak bisa gunain SIM lagi gitu kalau misalnya kita sudah mati atau lupa ngisi pulsa atau gimana. Ya, gue juga pengen coba yang baru juga gitu kan. Gue lebih memilih Jokowi. Kenapa? Dari debat-debat yang sudah dilakukan kemarin di bulan Februari dan di Januari, gue ngelihat Jokowi dalam gagasannya tuh dia punya program kerja yang ada bukti konkretnya. Oke. Seperti nggak di debat doang, kemarin dia juga sempat orasi Sentul kalau nggak salah. Ya. Banyak sekali program-program konkret yang insya Allah kalau emang dia dipanggil sama sejarah akan mengimplementasikan program-program kerjanya. Salah satu yang saya ingat itu adalah kalau misalkan Jokowi terpilih, dia akan mengeluarkan kebijakan beasiswa untuk kuliah. Dan juga dia akan membebaskan lahan-lahan yang haram lah, bisa dibilang lahan-lahan yang tidak halal dan akan dibagikan ke rakyat-rakyat kecil. Itu sih yang gue nilai dan gue rasa Jokowi itu punya jiwa kepimpinan yang tepat untuk bangsa ini karena dia orangnya suka kerja lapangan, terus juga dia memiliki kabinet-kabinet yang bisa dibilang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Jadi Jokowi untuk periode selanjutnya dia layak untuk menjadi presiden sekali lagi. Ada kayak pembicaraan kalau misalkan Jokowi itu hasilnya sudah lebih kelihatan dibanding Prabowo. Nah, itu tanggapan lu itu gimana? Yang gue rasain saat ini adalah ya gue apa yang sudah gue lihat untuk yang Jokowi ya oke ya sudahlah gitu kan. Dan ada Prabowo juga dan gue sudah lihat dari kinerja dan cara kemarin debat capres juga gitu kan. Gue mungkin akan lebih milih Prabowo gitu kan. Sama sih gue lu berjurdil juga rahasia. Gue diajarin bokap nyokap keluarga semua juga kagak boleh kasih tahu sih soalnya. Masa rahasia sih, Bang? Enggak, bukan gitu. Lu berjurdil. Masalahnya 1 sama 2 nggak ada. Kalau menurut gue nggak ada yang sebagus itu gitu loh buat dipilih karena menurut gue 1 ada masalahnya sendiri, sama 2 juga sama-sama. Kalau menurut gue nggak, track recordnya sama-sama ada yang jelek deh. Gue milih 1 aja masih mikir, apalagi milih yang nomor 2 gitu. At least lu bilang 1 lebih baik dong daripada 2. Iya sih, tapi kalau ada omongannya barusan Oke. Kalau gue jujur belum menentukan. Kalau misalkan kita udah final dari jauh-jauh hari, itu akan mematikan rasa kita untuk menikmati kontestasi politik itu gitu. Jadi kita udah nggak bisa berpikir rasional karena sejak lama kita udah menjejakkan kaki kan ke salah satu paslon. Jadi kita udah nggak rasional lagi melihat. Itu berdasarkan emosional doang gitu. Jadi gue memilih untuk sampai 17 April nanti melihat gitu siapa yang lebih pantas, siapa yang akan gue pilih dengan itu rahasia pilihan gue gitu. Oke, kalau gue boleh tahu kayak standarnya tuh harus gimana untuk menjadi presiden Indonesia? Kalau menurut gue jelas karena ini petahana lawan istilahnya kontestan baru gitu. Petahana itu bisa direview dari hasil kerjanya selama 5 tahun. Kalau misalkan penantang itu bisa direview dari apa yang dia tawarkan untuk memperbarui atau memperbaiki apa yang petahana lakukan. Jadi dari 2 hal itu pertimbangan yang akan membawa gue memilih salah satu calon nanti waktu pemilu gitu. Mungkin kalau dibilang sama ya, belum menentukan juga, belum mau menutup kemungkinan baru yang akan datang. Di debat ke-3, 4 dan seterusnya kita nggak tahu apa yang akan datang. Dan juga kalau kecenderungan untuk memilih mungkin ada. Ya itu siapa? Itu mungkin ke paslon nomor 1 ya. Gue mau nanya, kan Prabowo juga punya target-target tertentu kan? Baik. Nah, lu nggak mau kasih kesempatan ke dia atau gimana nih? Gini bro, gue sering membaca literatur mengenai Orde Baru. Gue pribadi khawatir, ini hanya pandangan orang awam ya. Gue bukan siapa-siapa di sini, gue hanya mahasiswa biasa. Kalau misalkan Prabowo naik menjadi presiden lagi, ada semi Orde Baru di masa reformasi saat ini. Coba gue nambahin, kan waktu itu kan pada
masa itu kan pemerintahan dinasti Soeharto dan dia hanya sebagai jenderal atau ya TNI, dia itu menaati perintah yang diberikan kan. Berarti dia nasionalis dong kalau kayak begitu. Iya, memang dia nasionalis. Dia seorang prajurit yang bertugas dari atasannya sendiri. Tetapi tetap saja jiwa dari prajurit itu dari seorang Prabowo masih susah untuk dilupakan. Gue pribadi ya, itu gue baca literatur mengenai Orde Baru sangat suram sekali di saat dui fungsi ABRI itu menjadi salah satu bisa dibilang kontribusi dalam roda negara itu sendiri. Kalau misalkan dari program-program kerja Jokowi dan Prabowo, gue lebih melihat bukti konkret dari dua capres tersebut Pak Jokowi sih. Kenapa lu tetap bisa milih paslon nomor 2 walaupun ada isu itu? Gimana kalau ntar dia terpilih, dia punya kekuasaan terus dia mengulangi isu yang tahun 98 ini? Itu lu gimana? Kayaknya sih enggak sih ya, gue juga, kita kan nggak tahu ya, mungkin ya siapa tahu dia ingin berubah atau gimana, kita kan nggak tahu gitu. Kalau dia masih ngulangin kayak gitu ya mau nggak mau gue nanti 4 tahun ke depan ya harus milih yang baru gitu kan. Menurut kalian dari dinamika politik yang ada, mana yang lebih kelihatan menonjol? Persaingan antara program kerja yang akan dilakukan ke depannya atau saling menjatuhkan antar pihak, jual personal? Masih dua-duanya bang. Kayak satu, ada yang nyerang personal, ada yang nyerang program kerja. Tapi kalau misalnya lu bilang lebih kuat, sampai sekarang ya program kerja. Kalau menurut gue lebih ke kedua, ke personal. Ini nyerangnya saat debat. Iya, lebih ke personal sih. Personal. Kenapa? Ya menurut gue dengan pengamatan gue nonton kemarin, karena ngomongnya ke subjeknya, misalkan paslon nomor 1 langsung sebut nama paslon nomor 2 dan begitu juga sebaliknya, bukan program kerja bapak begini tapi bapak begini gitu. Oke, menurut lu idealnya yang mana? Menurut gue idealnya harusnya adu program kerja, karena yang lebih baik program kerjanya itu yang harusnya dipilih, terus udah kewajiban dari yang menang untuk menjalankan janji-janji dia. Oke. Gue nggak sepakat. Karena program kerja jujurnya dua-duanya bagus bang. Gue lihat. Gue lebih concernnya ke personalnya. Apakah nih orang jujur? Apakah nih orang emang berintegritas? Yang nyusun program kerjanya kan bukan dia doang, ngerti sih? Ada timnya. Ada tim yang nyusun program. Jadi nggak pure dari dia. Jadi pertanyaan buat lu berdua, ada nggak kemungkinan untuk kalian berdua golput? Kalau menurut gue enggak, karena golput itu artinya lu nggak menggunakan hak untuk memilih yang udah dijamin setiap warga negara sama. Lu menyia-nyiakan kesempatan setiap 5 tahun sekali untuk ikut berkontribusi nih bagi siapa yang menurut lo baik untuk memimpin gitu. Kalau dari lu? Enggak, tidak juga. Alasan pertamanya itu, alasan keduanya adalah ya ketika nanti ada salah satu yang terpilih, ketika dia memberikan kebaikan atau kemajuan, ya agaknya lu kurang pantas untuk menikmati apa yang dia karyakan. Dan ketika dia sebaliknya juga, konsekuensinya ketika dia melakukan hal yang tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan apa yang dia katakan selama kampanye, lu nggak punya hak juga untuk menuntut janji-janji yang sudah dia umbarkan. Jadi tuh ada kayak sekumpulan orang-orang yang milih untuk golput. Alasannya kenapa? Karena bagi mereka, jadi apapun pilihannya, siapapun yang menang, itu mereka udah ngerasa kayak ini kurang beneficial untuk mereka. Nah, pendapat lu itu gimana? Kalau menurut gua wajar kalau misalkan mereka nggak puas dengan pilihan yang cuma 2, karena sistem yang membuat kita selama 5 tahun berikutnya, 5 tahun sebelumnya itu cuma punya 2 calon presiden gitu. Dan itu pilihan yang sangat terbatas di demokrasi yang sebenarnya esensinya adalah kompetisi gitu. Tapi untuk memilih golput itu hak mereka pertama. Tapi kedua, gue mau bilang kalau misalkan lo memutuskan untuk golput, itu akan membawa sistem negara ini semakin jauh dari apa yang lo harapkan gitu. Mungkin dengan 1 kali lo memilih nggak bakal bikin perubahan, tapi ketika lo ikut bersuara, itu seenggaknya ada akomodasi dari suara lo gitu untuk ikut menyuarakan pendapat, untuk milih. Kan kalau pemilu tuh bukan presiden doang, tapi anggota DPR. Anggota DPR bagaimana mereka memperjuangkan sistem yang mereka mau gitu. Gimana calon presiden bukan cuma 2, calon presiden bisa banyak dan sebagainya itu. Jadi golput itu menurut gua hanya akan membawa mereka semakin jauh dari harapan mereka dan susah untuk melakukan perubahan gitu. Bro, tadi kan lu pilih Prabowo, lu pilih Jokowi. Gue mau nanya, kalian berdua dengan adanya perbedaan pendapat ini ada kayak selek kah? Kan perbedaan pendapat tuh sudah sewajarnya, sudah selumrahnya terjadi. Jadi karena emang dibebaskan untuk memberikan pendapat pribadi, nggak mungkin ada selek-selek. Kalau di belakang itu kita main, tetap main. Siap. Kalau gue pribadi, selagi berbeda pendapat itu adalah hal yang wajar. Berdebat adalah hal yang wajar, asalkan berdebat yang mendidik, bukan berdebat politik yang overdosis dengan salah satu paslon. Salah satu paslon. Wawancara politik kita segitu aja. Semoga kalian menggunakan hak pilih kalian
Dan gue juga mendukung semua orang yang menonton video ini untuk menggunakan hak pilih kalian karena nasib bangsa ini ada di tangan kalian.